Oke, terima kasih semuanya udah kumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang bab supply chain management, yaitu distorsi informasi dan bullwhip effect. Yang beranggotakan ada Ahmad Fauzul, Fajar Budi Saputra, Firman Himawan, Heru Rozikin, Ismail Putra Pratama, dan yang terakhir ada Novir Lima Refiki. Oke, pembahasan yang pertama yaitu ada distorsi informasi. Distorsi informasi adalah salah satu sumber kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Seringkali informasi tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil dari waktu ke waktu. Namun order dari toko ke penyalur dan dari penyalur ke pabrik jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan pola permintaan dari konsumen tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada bullwhip effect ya. Bullwhip effect adalah peningkatan variabilitas permintaan yang terjadi pada setiap level supply chain sebagai akibat adanya distorsi informasi. Dalam situasi ini, perusahaan tidak mempunyai informasi permintaan yang akurat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Novili. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan penyebab utama bullwhip effect menurut Lee dan kawan-kawan. Yang pertama ada demand forecasting update, yang kedua ada order batching, yang ketiga ada fluktuasi harga, yang keempat ada rationing and sorting gaming. Oke, next. Oke, di sini ada demand forecasting updating, yaitu ramalan yang dapat diperlukan untuk membuat keputusan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di perusahaan untuk mengakomodasikan informasi dan pengetahuan terbaru ke dalam ramalan. Setiap saat, perusahaan harus melakukan updating terhadap ramalan tersebut. Next. Selanjutnya ada order batching. Order batching dilakukan dengan alasan ekonomis dalam proses produksi dan pengiriman. Permintaan pelanggan akhir yang relatif stabil dari hari ke hari akan berubah menjadi order mingguan dari retail, sehingga pusat distribusi akan menerima order yang lebih fluktuatif dibandingkan permintaan yang dihadapi retail. Oke, selanjutnya ada fluktuasi harga. Fluktuasi harga khususnya terjadi pada saat retail memberikan diskon harga pada konsumen. Retail akan melakukan forward buying sebagai respon terhadap penurunan harga tersebut. Volume penjualan meningkat dan pusat distribusi akan memesan dengan jumlah yang besar ke pabrik. Oke, selanjutnya ada rationing and sorting gaming. Pada saat permintaan lebih tinggi dari persediaan, penjual akan melakukan hal yang dinamakan rationing, yaitu hanya memenuhi sekian persen dari volume yang dipesan. Mengetahui demikian, banyak pelanggan yang membesarkan ukuran pesanan mereka dengan harapan ketika terjadi rationing, mereka masih memperoleh jumlah yang cukup. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Novili. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firman Himawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada cara mengurangi bullwhip effect. Yang pertama itu ada information sharing. Yang kedua memperpendek atau mengubah struktur supply chain. Yang ketiga pengukuran ongkos-ongkos tetap. Yang keempat menciptakan stabilitas harga. Dan yang terakhir yang kelima pemendekan lead time. Okay, next. Nah, di sini ada mengukur bullwhip effect. Menurut Franso dan Waters tahun 2000, ukuran bullwhip effect di suatu eselon supply chain adalah perbandingan antara koefisien variansi dari order yang diciptakan dan koefisien variansi dari permintaan yang diterima eselon yang bersangkutan. Ini ada rumus. Bullwhip effect sama dengan CV order dibagi CV demand. Dan rumus CV order sama dengan S order dibagi MU order. Dan untuk mencari CV demand sama dengan S demand atau MU dibagi MU demand. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya akan
dijelaskan oleh Fauzu. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus analisis bullwhip effect pengadaan stok franchise ayam Sabana. Di sini ada permasalahannya. Yang pertama, ketidaktepatan dalam hal menganalisa kebutuhan akan stok. Yang kedua, jumlah kebutuhan permintaan konsumen yang lebih tinggi daripada jumlah stok untuk bahan baku. Baik, kawan-kawan semua, di sini ada data order demand franchise ayam Sabana. Di bawah ini ada data order demand ayam original dan crispy ya. Pada bulan Mei, ordernya 750 dan demand-nya 600. Dan Juni ordernya sama 750, demand-nya 650. Pada bulan Juli ordernya 600, demand-nya 650. Pada bulan Agustus ordernya 750 dan demand-nya 694. Pada bulan September ordernya 750 dan demand-nya 875. Dan di Oktober ordernya 925 dan demand-nya 895. Di November ordernya 900 dan demand-nya 820. Di Desember ordernya 1000, demand-nya 925. Di Januari ordernya 1125 dan demand-nya pun sama 1125. Di Februari ordernya 1250, demand-nya 1075. Untuk total ordernya dalam 10 bulan ini yaitu 8.800 dan demand-nya 8.309. Dan rata-ratanya order dalam 10 bulan ini 880 dan demand-nya 830,9. Standar deviasinya untuk order 199,93 dan untuk demand 182,15. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ismail Putra. Terima kasih moderator. Di sini ada grafik data order and demand di bulan Mei 2020 sampai Februari 2021. Di sini ada bulan Mei 750 sampai 600. Ada bulan Juni ada 750 sampai 650. Di bulan Juli sampai 650. Di bulan Agustus 750 sampai 894. Di bulan September ada 750 sampai dengan 875. Di bulan Oktober ada 925 sampai 895. Di bulan November ada 900 sampai 820. Di bulan Desember ada 1000 sampai 925. Di bulan Januari ada 1125 sampai 1125. Di bulan Februari ada 1250 sampai 1750. Dari grafik diperoleh informasi CV order sebesar 199,93 dibagi 880. Jadi hasil 0,227. CV demand sebesar 182,15 dibagi 830,9 hasil 0,219. BE sama dengan 0,227 dibagi 0,219. Hasilnya 1306. Nilai bullwhip efek, maka terdapat efek terhadap permintaan pada produk tersebut tidak stabil dengan membuat persediaan selalu berubah-ubah. Oke, di sini ada periode Mei sampai Juli sama dengan 2714 hasil satu, maka terdapat efek terhadap permintaan pada produk. Yang kedua, di bulan Agustus sampai Oktober ada hasil 0,927 mendekati nilai 1, akan memiliki terdapat efek terhadap permintaan pada produk. Yang ketiga ada periode November sampai Februari.
Hasilnya B 1,0 sama dengan 1. Berindikasi terdapat efek terhadap permintaan pada produk. Oke, untuk slide akan dilanjutkan oleh Saudara Heru. Baik, terima kasih. Di sini ada perhitungan peramalan single exponential smoothing. Olah data single exponential smoothing yang dikerjakan dengan pendekatan peramalan dengan single exponential smoothing dan meminimalkan nilai error. Di sini ada tabelnya, tabel data penjualan ayam original dan crispy dari bulan Mei sampai dengan Februari 2021. Tujuannya menggunakan perhitungan peramalan single exponential smoothing adalah untuk meminimalkan nilai error dan mendapatkan hasil peramalan yang mendekati nilai paling optimal. Oke, next. Di sini ada grafik ya. Hasil perhitungan menggunakan peramalan single exponential smoothing. Bisa dilihat hasilnya itu pada hasil kalkulasi dan pengolahan data menggunakan bantuan software Minitab 18 didapatkan nilai MAPE sebesar 10,8, MAD sebesar 94,6, serta MSD sebesar 15037,6. Next, sini ada single exponential smoothing. Metode ini dipakai dalam peramalan dalam jangka singkat. Maka hasil peramalan untuk persediaan pada bulan depan antara lain sebesar 663,6 kg dengan batasan minimum stok sebesar 351,7 kg dan batasan maksimum stok sebesar 975,6 kg. Next, ini beberapa sumber ya yang kami dapatkan. Ada dari Davis T 1993 dengan bukunya Effective Supply Chain Management. Kemudian Maseri yang dikeluarkan tahun 2017, Analisis Bullet Effect. Kemudian Pujawan dan Mahendrawati, ini tahun 2017, Supply Chain Management. Kemudian dari Sukmono, RA, dan Supardi, tahun 2021, buku ajar Supply Chain Management Theory and Practice. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Heru dan teman-teman lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena tidak bisa full screen ya, karena ada error. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.